Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana pendidikan anak, tarbiyatul aulad, yang diperintahkan oleh syariat untuk memerintahkan sholat pada umur 7 tahun dan memukulnya ketika meninggalkan sholat umur 10 tahun. Termasuk yang wajib untuk diajarkan kepada anak juga selain sholat, kewajiban-kewajiban yang lain seperti puasa. Wajib anak itu juga diajarkan puasa, diperintahkan puasa pada umur 7 tahun dan dihukum atau dipukul ketika meninggalkan puasa pada umur 10 tahun. Sekarang kita masuk ke dalam bab berikutnya, furudul wudu. Sekarang adalah pembahasan fikih, fardu-fardunya wudu. Fardu termasuk daripada kewajiban. Fardu ketika satu tidak ada berarti nggak sah semua amaliyah wudunya. Dan wa min syurutis shalah al wudu, syaratnya salat ya punya wudu. Bahkan Nabi mengatakan miftahul jannah as-shalah. Kunci surga itu salat. Wa miftahus shalah al wudu. Kuncinya salat ya wudu. Seakan-akan kalau diringkas miftahul jannah al wudu, kunci surga apa? Wudu, karena nggak mungkin bisa sholat kecuali dengan wudu. Maka di sini beliau mengatakan wa min syurutis shalah al wudu, syarat-syaratnya sholat diantaranya adalah wudu. Wa furuduhu sittatun, dan fardu-fardunya adalah ada 6. Apa sih wudu tadi itu? Wudu secara bahasa adalah membasuh sebagian anggota badan. Kalau secara syariat, membasuh anggota badan dengan niat yang khusus dan dibasuh anggota badan yang khusus pula. Orang punya wudu berarti orang yang secara syariat diperbolehkan ibadah. Makanya nanti ada namanya hadas, ada namanya najis. Bedanya apa? Kalau hadas itu perkara yang dianggap bisa membatalkan wudu, kalau najis sesuatu yang kotor. Ya. Beda yang membatalkan wudu, beda yang kotor. Sekarang orang kena najis, punya wudu. Wudu batal apa enggak? Enggak batal. Ada orang enggak kena najis cuman berhadas. Bagaimana? Batal wudunya. Makanya hadas itu apa? Hadas itu sesuatu yang dianggap membatalkan wudu. Meskipun kadang nggak masuk akal. Sewu, orang kentut. Loh kok waktu batal wudunya karena kentut, kenapa kok wudu anggota badan seperti biasa? Maaf, nggak kita usap tempat keluarnya angin tadi itu. Makanya agama tidak bisa dirasiokan, tidak bisa dilogikakan, karena ini adalah murni wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Wa furuduhu sittatun, fardu atau kewajiban wudu ada 6. Pertama, niyatut thaharah, ada niat. Ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Dan niat ini berbarengan dengan awal perbuatan. Contohnya ya, kita ambil air, ya. Kalau yang di orang-orang awam kan niat dulu baru membasuh wajahnya kan. Yang benar bukan begitu. Yang benar niatnya berbarengan dengan membasuh wajah. Ambil air, terus ketika mengusap nawaitul wudu'a di dalam hati. Jadi sampainya air ke wajah berbarengan pula dengan awal niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Cukup nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Lah, tempatnya niat itu di hati. Adapun yang panjenengan lafadzkan itu sunnah. Sampai lafadzkan gak lafadzkan tetap sah selama di hati melafatkan.
Kalau ada orang niat wudhu tadi itu di lisan, nawaitul wudu'a, pas membasuh wajah tadi itu gak niat di dalam hati, bagaimana hukumnya? Gak sah wudhunya menurut Imam Syafi'i, tapi menurut pendapat yang lain boleh. Jadi enaknya orang tahu ilmu itu baru sadar, iya ya ternyata gak sah selama ini. Untungnya ada pendapat yang menopang, akhirnya perbuatan kita sah. Aw ghairuha minan niyatil mu'jizah inda ghuslil wajhi. Berbarengan pokoknya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Niat macam-macam. Nawaitul wudu'a boleh, nawaitut taharah boleh. Atau kalau bahasa Indonesia, saya niat berwudu lillahi ta'ala, boleh. Ya. Pokoknya tempatnya di mana? Di dalam hati. Kapan? Berbarengan dengan mengusap wajah. Yang kedua, ghaslul wajhi jami'ihi min manabiti sya'ri ra'sihi ila dzakan. Wajib membasuh seluruh wajah. Beda bahasa membasuh, beda bahasa mengusap. Bedanya apa? Kalau membasuh itu mengalirkan air. Air dialirkan. Kalau mengusap tidak, menyampaikan basah. Ini basah. Tak usap gini. Cukup. Tapi kalau wajah bukan mengusap, membasuh. Jadi harus dialirkan. Makanya menurut saya pribadi, wudhu pakai air 1 gelas itu yang dicontohkan beberapa orang di YouTube itu, menurut saya nggak sah. Kenapa? Kalaupun mengalir, nggak mengalir semuanya. Ini kan mengusap sisanya berarti. Ya. Beda kalau panjenengan pakai keran, kan memang mengalir tuh ngambil, atau pakai gayung, ya. Memang begitu yang diperintahkan. Karena begini, tidak ada amalia yang paling afdol di sisi Allah seperti sholat. Kuncinya sholat apa? Ya wudhu. Lek wudhu tidak kena, sholatnya tidak kena. Ya. Terus beliau mengatakan membasuh wajah seluruhnya. Nah, batasan wajah ini yang wajib dibasuh begini. Dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu sini, secara panjang, secara lebar, dari telinga ke telinga. Telinga masuk apa enggak? Boleh masuk, boleh enggak masuk. Dari sini, seret ke sini, atau saat telinga ini masuk, karena sunnah membasuh telinga. Adapun bulu yang ada di sini semuanya wajib kena. Alis, kotoran mata dibersihkan ujungnya, kemudian kumis, jenggot yang lebat. Sunnahnya dia di sela-sela begini, ya. Kemudian jambang, brewok, kalaupun ada, wajib kena air semuanya. Paham? Kemudian wa minal udhuni ilal udhuni sya'ron wa basharon, semuanya dari sini sampai ke dagu sini. Bukan segini, sampai ke dagu. Lah, karena ada kaidah begini, tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka dengannya itu wajib. Begini, siapa sih yang bisa menjamin setiap kita wudhu pas basuhannya? Siapa yang jamin? Sampai iso diukur, tidak bisa. Terus bagaimana? Maka dilebihkan yang awalnya sampai sini, dilebihkan ke sini. Lebihnya ini awalnya sunnah, tapi karena ini harus kena semuanya, jadi melebihkannya hukumnya wajib. Paham ya? Jangan takut dengan air wudhu, karena kelak akan menjadi cahaya. Sampai Nabi mengatakan, kalian akan aku kenal dengan ghurun muhajjalin. Apa ghurun muhajjalin wahai Nabi? Seperti seperti putih di dahi kuda. Apa yang kalian basuh dari air wudhu akan menjadi cahaya. Umatku terlihat dengan cahaya-cahayanya bekas air wudhu. Jadi jangan wudhu ngepas begini, diambilin. Kenapa? Agar sempurna yang fardu. Begitu juga tangan nanti. Tangan wajibnya sampai mana? Sampai siku kan? Gak mungkin sampai ngepas terus. Ya kan? Wajib dilebihkan begini. Agar apa? Agar yang di sini kena semua. Paham? Mau pakai keran, mau dicelupkan ke bak mandi, monggo. Illa batini lihyatir rajul wa aridaihi idza kasufna, kecuali semua wajib dibasuh tadi itu kecuali dalamnya ini. Dalamnya
jenggot apabila lebat. Kalau nggak lebat seperti saya ini wajib kena semua. Tapi kalau lebat, yo orang-orang ulama-ulama itu gimana ya sudah keluar tok, repot, ya. Itu yang pertama, itu yang kedua, yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku tadi. Dan semuanya kena. Apapun yang menjadi penghalang harus dibersihkan. Cat, tip ek ya. Apalagi tato gimana? Tato nggak nyerap. Makanya orang pakai tato selain memang haramnya karena nggak nyerap kepada air wudhu. Kedua, apa manfaatnya apa? Paling yang ngikuti tradisi orang-orang barat tadi itu. Ya. Yang ketiga apa? Membasuh kedua tangan sampai siku dan apapun yang ada di atasnya. Wajib kena basuhan semuanya. Ya. Termasuk yang wajib dibasuh adalah barojim. Barojim itu bawai kuku. Nah, bagaimana hukumnya membasuh bawai kuku? Nah, ulama ada dua pendapat. Pertama, kalau dia mayub talabihi fi mihnatihi, kalau dia memang profesinya seperti itu, seperti petani, montir, tahu montir? Bengkel itu, kan tiap hari sama apa? Sama oli kan bakal hitam terus. Bagaimana? Dimaksimalkan nyuci. Dimaksimalkan nyuci, sisanya dimakfu. Gak apa-apa. Kan tiap hari, nanti hitam lagi. Habis sholat, kerja lagi, kena oli lagi, hitam lagi. Kan bakal berbekas itu. Yang bagaimana? Selama sudah dibersihkan maksimal, sisanya dimakfu. Tapi kalau kita yang tidak profesi seperti ini, mungkin kita lagi benerin sepeda atau apa sesekali, bagaimana ini? Wajib bersih. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila barojim, kotoran bawah kuku tadi itu bukan sesuatu zat yang lain, tapi keringat, kan garuk. Nah, itu mah. Bagaimana? Maka itu menyerap air. Sampai bersihkan iyo, gak dibersihkan gak apa-apa. Cuman gak dibersihkan terus sampai mangan yo, barokah yo. Ya. Maka bersihkan, setiap wudu itu bersihkan. Tapi nyerap air apa enggak kalau keringat? Nyerap air enggak ada masalah. Ar-rabi' yang keempat, mashur ra'si au ba'dihi walau sya'ratan wa fi haddihi. Lah beda. Kalau tadi membasuh wajah, kedua membasuh tangan, yang ketiga bukan membasuh, mengusap kepala. Mengusap kepala ini sampai ngambil dikit boleh. Meskipun satu sampai ngambil, sampai us kanteng ini wis mau keluar. Terus gimana? Mau wudu? Ya sudah, usap sedikit aja. Cukup, boleh. Syaratnya mengusap sebagian daripada kepala dan di batasan kepala. Nyun sewu, misalkan ada orang gondrong, rambutnya sampai gondrong ke bahu. Pas waktu mengusap rambut atau kepala, yang diusap sebelah sini. Cukup apa enggak? Enggak cukup. Kenapa? Karena rambutnya udah dikeluar dari batasan kepala. Cuman mengusap kepala, pas wudu, yang diusap yang belakang sini. Boleh enggak? Boleh mau kepala. Aku tak ngusap ke ini aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Afdolnya semuanya. Semuanya. Kembalikan lagi. Ambil lagi. Sunnahnya begitu. Al-khamis yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini au mashul khuffi idza kamulat syurutuhu. Yang kelima adalah membasuh lagi. Membasuh telapak kaki sampai mata kaki. Lebih sampai ke betis, alhamdulillah. Atau mengusap sepatu dengan syarat-syarat tertentu yang akan kita bahas di babnya nanti. Membasuh bagaimana hukumnya? Mengalirkan air. Termasuk yang wajib diperhatikan di sini apa? Syukuk. Syukuk itu pecahan tumit itu loh. Makanya itu wajib kena air. Kecuali yang sampai dalam sampai kena ke daging. Kalau dibasahi itu sampai nyeri, nggak usah. Lah, itulah hikmah kalau panjenengan masuk ke masjid ada genangan air disiapkan sama takmir. Apa tujuannya? Untuk sampai masukkan menyempurnakan basuhan kaki. Ojo dilangkai, ada dilangkai. Ojo kotor, bukan masalah kotornya. Ya, dan memang takmir harus perhatian ya. Kalau di beberapa masjid yang bagus itu airnya ngalir terus. Setelah wudu
basuh kaki sudah sempurna, gimana? Masukkan di situ. Takut ada pecahan-pecahan yang nggak kena air. Itu manfaatnya di situ. Itu daripada syarat-syaratnya, fardu-fardunya wudu. Yang keenam adalah at-tartib, berurutan. Hakadha, itulah yang diajarkan oleh syariat. Berurutan boleh ketika kita dalam satu kasus, contohnya begini. Sampean tahu kolam renang? Ya, kolam renang itu sampean mandi wajib sekalian wudu. Ya, nawaitul ghusla, saya niat mandi wajib, cepior. Terus berhenti seukuran wudu, berapa menit sampean wudu? 2 menit. Terus naik lagi ke atas tanpa ngene, sudah punya wudu. Sudah hadas besarnya terangkat dan panjenengan sudah punya wudu. Lo kan nggak berurutan, nggak masalah. Bab seperti ini boleh. Ya, sampean mau mandi di kolam renang. Wudu siapa ya apa? Ya wes sampean mandi ya wes. Nawaitul wudu'a. Depior. Naik ke atas sampean sudah punya wudu. Lo gak gini-gini, nggak usah. Bab seperti ini boleh. Paham? Nah. Itu bab masalah wudu. Faslun. Wa yanqudul wudu ma kharaja minas sabilaini illal mani wa massu qubulil adami. Selain kita tahu fardu-fardunya wudu, kita harus tahu yang membatalkan wudu. Apa saja? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 kemaluan. Salah satunya kencing atau kotoran, kentut depan atau belakang bagi perempuan, kemudian batu ginjal mungkin, iya enggak? Apapun yang keluar batalkan wudu. Ustaz tanya, ada tuh obat ambeien yang dimasukkan lewat belakang. Ada kan? Orang lagi punya wudu, masukkan obat ambeien dari belakang. Tiba-tiba nggak masuk, keluar lagi, gimana? Batal wudunya. Loh kan gak ngentut, kan katanya sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan, salah satunya. Batal. Ya. Illal mani, kecuali kalau keluar mani. Kenapa? Karena kalau keluar mani mewajibkan yang lebih besar, bukan sunnah wudu, tapi wajib mandi. Lebih besar. Ya. Kemudian wa massuku bulil adami au halqati duburihi bi batnir raha bila hail. Yang membatalkan kedua daripada wudu adalah menyentuh kemaluan manusia. Ya, atau pantatnya dengan perut telapak tangan. Perut telapak tangan ini. Yang putih. Kalau nyentuhnya di sini enggak batal. Pengen tahu perut telapak tangan? Sampai tutup. Yang tertutup ini perut telapak tangan. Sisanya enggak. Sini-sini enggak. Ada orang kemaluannya gatal, dia garuk begini. Batal enggak? Enggak batal. Kalau dia pegang dari bawah, batal. Paham? Lah, kemaluan manusia yang dipegang itu, mau dia anak kecil, mau istri, siapapun, batal. Ya. Au halqati duburi, atau pantatnya. Lah, pantat ini yang membatalkan wudu itu bukan yang pantat ini, tapi lubangnya. Cuman punya wudu garuk-garuk ini, gak sampai ke lubang. Batal apa enggak? Enggak batal. Yang batal lubangnya. Paham? Dan menyentuhnya bila hail tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang enggak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, walam subasyaratil ajnabiyyah ma'akibarin. Yang membatalkan wudu yang ketiga adalah menyentuh kulit lawan jenis yang sudah besar. Sebentar, ada 4 kategori. Pertama, menyentuh lawan jenis. Berarti kalau menyentuh sesama jenis nggak batal, kan begitu? Nyentuh istri batal apa enggak? Hah? Batal. Karena istri bukan mahram. Nyentuh ibu yang mahram nggak masalah. Nyentuh kakak perempuan kandung, nyentuh anak perempuan nggak masalah. Tapi nyentuh istri, ya, bukan mahram kita kan awalnya, gara-gara pernikahan jadi mahram, kan begitu? Batal. Menyentuh kulit. Ada beberapa hal yang kalau menyentuhnya nggak batal. Selain kulit, apa?
rambut. Bojomu sama ngene no. Pas sampean punya wudu. Oh, rambutmu Dek, batal enggak? Enggak batal. 2. Bola mata. Loh, matamu culek ngene. Batal enggak? Enggak batal. Gigi. Tapi enggak mungkin nyentuh bibirnya batal. Megang giginya. Bagaimana? Enggak batal. Terus yang terakhir kuku. Kalau nyentuh kukunya saja enggak batal. Kalau kena ke kulit bagaimana hukumnya? Batal. Ya. Al-ajnabiyah, perempuan yang tidak ada mahramiyah dengan kita, ma'aki barin, dan dia sudah besar. Besar itu kategorinya sampai mana sih? Apa balik baru membatalin wudu? Kata ulama tidak. Batas wanita itu diminati. Anak mulai, maaf ya, mulai perubahan badannya itu umur berapa? Biasanya sebelum balik. Sudah mulai diminati. Kayak anak SMP, umur piro? 12 tahun ya. Nah, sampai nyentuh anak umur 12 tahun, belum balik pun batal. Atau perempuan menyentuh laki-laki yang sudah diminati. Ada kan laki-laki sudah mulai tahu macak ya. Mulai sisiran gini, mulai pakai parfum, kadang yo model-model kayak fitness gitu sudah. Perempuan ngelihat bagus ya penampilannya, mulai condong hatinya ke dia. Bagaimana? Nyentuh dalam keadaan berwudu wanita tersebut batal. Belum balik, meskipun belum balik. Yang terakhir adalah zawalul agli illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu, yang membatalkan puasa, membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Pingsan, koma, terus apalagi tidur, kecuali tidur duduk seperti gini, sampai sila duduk gini, terus bangunnya dalam keadaan seperti ini, bagaimana? Wudunya nggak batal. Kayak sampean pas Jumatan itu, ini yo, nggak batal itu. Tapi kalau sampean obah posisi nih, selonjor atau ngene sampean, gimana? Batal. Tidurnya sila begini, yang namanya posisi duduknya begini, pantat gini, bangunnya juga begini. Terus gimana? Langsung sholat nggak masalah. Mau mimpi, gak mimpi, pokoknya tidur, tetap posisi seperti ini, hukumnya tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.